sayang adik budaya, namo buddhaya. Perkenalkanlah, saya Yusa Serli Maitreya. Saya salah satu dari adik asuh Metiko yang berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, mengambil jurusan PGSD semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang Dhammadesana atau sharing Dhamma yang bertema kekuatan kesabaran. Di zaman sekarang yang serba cepat, canggih dan menonjolkan keegoan, cukup sulit menemukan sosok orang yang sabar, yang mampu memperlihatkan kestabilan emosi dan perasaan dalam berbagai situasi dan kondisi. Saat ini kita masih hidup, hendaknya kita berusaha belajar Dhamma dengan sebaik-baiknya, agar mengerti apa itu arti hidup dan kehidupan yang sesungguhnya. Dan yang harus kita semua garis bawahi adalah tentang kesabaran. Kesabaran inilah sangat penting. Keadaan ini merupakan kondisi yang setiap saat berpotensi menjadi pemicu terjadinya berbagai kejadian yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah, sering kita mendengar kalau seseorang tiba di dalam sebuah kesulitan, dia mengeluh, "Oh Gusti, berikan kepadaku kesabaran." Memang boleh-boleh saja seseorang mengeluh seperti itu, karena mungkin betapa beratnya kesulitan atau beban yang ia hadapi, tetapi kesabaran tidak bisa diminta, dan kesabaran tidak bisa diberikan siapapun kepada kita. Jadi kita harus berpandai-pandai menggunakan setiap kesempatan dalam keseharian untuk meningkatkan kesabaran kita, karena kesabaran merupakan latihan yang amat berharga, sangat dibutuhkan setiap saat dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dalam keadaan yang sebagaimanapun kita mengalaminya. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita harus memiliki senjata kesabaran agar mampu dan kuat serta tabah dalam menghadapi kondisi kehidupan yang tidak menentu. Sikap mental inilah membuat kita bisa bertahan untuk menerima kenyataan hidup dan pikiran dan pengertian yang benar. Sikap sabar akan membantu kita untuk lebih bisa menerima kondisi sulit yang kita alami. Tanpa sikap mental ini, kita lebih banyak memberontak terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada contoh, misalkan saat mengendarai kendaraan di jalan raya, pada saat hitungan ketiga, lampu hijau akan habis dan akan berganti dengan lampu merah. Hal ini masih banyak beberapa orang yang menerobos atau tidak mematuhi tata tertib yang sudah ditegakkan oleh hukum. Ini membuat merugikan orang lain maupun diri kita sendiri karena tidak sabar. Nah, padahal hal tersebutlah dapat ke jalan hukum dan dapat diberikan oleh sanksi. Terus ada lagi pada saat corona ini masih merebak kemana-mana. Nah, sebagai anak sekolah mendapatkan bantuan kuota gratis yang akan di-list dalam forum online dengan mendapatkan nomor urut dan secara tertib. Ada salah satu orang yang tidak bersabar dan pada akhirnya membuat kericuan dalam via list tersebut dan menyebabkan ribut. Jadi hal ini yang sebenarnya menimbulkan penderitaan baru
yang akan menyebabkan kita mengalami kesedihan ekstra yang tidak semestinya dialami. Tetapi menurut ajaran Sang Buddha, menghadapi keadaan yang menyenangkan bukan sikap sabar. Justru kesabaran adalah sikap yang tenang dengan dilandasi sikap yang benar. Pada saat menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, seperti melihat orang lain yang berbuat jahat kepada kita, mencela, menghina, menfitnah, atau melakukan perbuatan buruk lainnya kepada kita, sesungguhnya itu merupakan sikap yang baik dalam melatih kesabaran. Untuk melatih kesabaran kalau menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau ada masalah timbul, biasanya muncul kemarahan, dendam, kebencian. Saat itulah betapa rapuhnya batin kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, menghadapi orang yang menyulitkan kita. Kalau timbul emosi, sikap yang didorong oleh kemarahan, sesungguhnya sikap seperti itu sangat merugikan kita sendiri. Tampak dengan jelas, tidak ada ketahanan mental dalam diri kita untuk menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Dalam Dhammapada bait 184, Sang Buddha mengatakan, kesabaran adalah praktek bertapa atau pengendalian diri yang terbaik. Nibbana atau nirwana adalah yang tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia masih menyakiti dan menganiaya orang lain. Sesungguhnya bukanlah seorang petapa atau samana. Dalam ajaran agama Buddha, Sang Buddha mengatakan kepada para biku, ada praktik yang tidak sabar dan ada praktik yang sabar, adalah sebagai berikut. Dan apakah para biku praktik yang tidak sabar? Di sini seseorang menghina orang yang menghinanya, terus memarahi orang yang marah kepadanya, berdebat dengan orang yang mendebatkannya, dan seseorang tidak sabar menahan dingin dan panas, lapar dan haus, kontak dengan lalat, nyamuk, angin panas, matahari, dan ular-ular, ucapan-ucapan yang kasar dan menghina. Ia tidak mampu menahan perasaan jasmani yang muncul, yang menyakitkan, menyiksa, tajam, menusuk, mengerikan, tidak menyenangkan, melemahkan vitalitas seseorang. Ini disebut praktik tidak sabar. Yang kedua, dan apakah praktik yang sabar? Di sini, seseorang yang menghina orang yang menghinanya, tidak memarahi orang yang marah kepadanya, tidak berdebat dengan orang yang mendebatkannya, dan seseorang dengan sabar menahan dingin dan panas, lapar dan haus, kontak dengan lalat, nyamuk, angin, panas matahari, dan ular-ularan, ucapan-ucapan yang kasar dan menghina. Ia mampu menahan perasaan jasmani yang muncul menyakitkan, menyiksa, tajam, menusuk, mengerikan, tidak menyenangkan, melemahkan vitalitas seorang. Ini disebut praktik sabar. Praktik kesabaran merupakan sarana kehidupan yang spiritual yang sangat bermanfaat. Ada 5 manfaat yang bisa diperoleh oleh orang yang praktik kesabarannya, yaitu disenangi orang banyak, tidak menimbun permusuhan, hanya memiliki sedikit masalah, meninggal dengan tenang, dan terlahir di alam bahagia. Seorang Buddha pun masih menghadapi orang.
situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, apalagi kita sebagai umat biasa dalam keseharian, akan banyak ketidakabaian dan ketidakenakan menghampiri kita. Marilah kita mencontoh Sang Buddha dalam mempraktekkan kesabaran, walaupun tentu kualitas dan kemampuan kita bersabar jauh dari junjungan Sang Buddha. Bila seseorang memiliki senjata kesabaran, akan menjadi orang yang kuat. Tetap tenang menghadapi masalah tekanan batin dan jasmani. Tidak mudah putus asa dalam berusaha, tidak gampang marah terhadap hal yang memancingnya, sehingga akan banyak yang menyukai dan hidup lebih tenang dan tentram. Dari cerita kecil ini kita dapat pencerahan kecil supaya mengubah diri kita, mengubah sikap mental kita jauh lebih berharga. Mengubah dan meningkatkan mental kita. Di dalam diri inilah kita dapat menemukan sumber kebahagiaan. Marilah kita menggunakan kesempatan yang berharga dalam kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, berguna, berfaedah bagi siapapun juga, bagi masyarakat, bagi saudara, bagi keluarga, dan tentunya bagi diri kita sendiri. Dengan membangun diri kita, disitulah kita menjumpai kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan bermanfaat pula bagi mereka-mereka yang lain. Mari kita berjuang, maju. Semua itu tidak ada kata terlambat, tidak menyiapkan kehidupan ini. Selagi kita berusaha, itu pasti bisa. Semoga kita mampu untuk menjadikan kehidupan ini berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Sekian Dhamma di sana dari saya. Namo Buddhaya.